Dharma. Hai Sobat Kolin, kembali lagi bersama saya Serda Valen di Kolin News edisi terakhir bulan April tahun 2022. Dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Kolin News Weekly. Dalam rangka menyongsong cuti bersama dan mudik lebaran, Komandan Detasemen Markas Komando Lintas Laut Militer Kolonel Laut Pelaut Saiful Anwar mengambil apel khusus untuk menyampaikan arahan dan penekanan pimpinan yang dilaksanakan di Lapangan Mulyono Silam, Mako Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Komandan Detasemen Markas Komando Lintas Laut Militer dalam pengarahannya menyampaikan bahwa prajurit Kolinamil yang akan melaksanakan mudik lebaran agar melaksanakan aturan pemerintah terkait protokol kesehatan COVID-19 dan bagi prajurit yang mudik menggunakan kendaraan pribadi agar selalu mengutamakan keselamatan dan menyiapkan kondisi kendaraan agar tidak ada kendala selama di perjalanan. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono berpesan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut agar memanfaatkan waktu cuti bersama dengan sebaik-baiknya. Patuhi protokol kesehatan COVID-19, mengingat pandemi belum dinyatakan berakhir dan hindari pelanggaran atau perbuatan yang bisa merusak citra baik TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut kembali kehilangan prajurit terbaiknya. Rakamar Anumerta Dwi Miftahul gugur dalam tugas saat terjadi kontak tembak antara tim Trisula Satuan Tugas Kodim Beyonif 3 Marinir dengan kelompok separatis teroris Papua di Kalikote, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua. Sebagai ungkapan duka cita yang mendalam dan penghormatan kepada prajurit Korps Marinir yang gugur tersebut, Komando Lintas Laut Militer mengadakan doa bersama setelah pelaksanaan sholat duhur berjamaah yang diikuti seluruh prajurit Kolinamil dipimpin oleh Perwira Rohani Kolinamil Kolonel Laut Khusus Abdul Wahdud di Masjid At-Tauhid Mako Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sesuai telegram Kasal, Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Erwin S. Aldi Dharma telah memberikan instruksinya kepada Komandan Denma Kolinamil untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama 2 hari berturut-turut. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Erwin S. Aldi Dharma mengikuti kegiatan penyerahan tali asih kepada perwakilan prajurit Kolinamil yang memasuki masa purna tugas TMT 1 April sampai dengan 1 Mei 2022 di ruang Officer Club Mako Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Panglima Kolinamil atas nama Kepala Staf Angkatan Laut berkesempatan menyerahkan tali asih dan piagam penghargaan secara simbolis kepada 2 perwakilan prajurit dan PNS Kolinamil, yaitu Kapten Laut Pelaut Bakti Suyitno dan Peltumes Supendi. Kegiatan yang dilaksanakan secara video conference tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dari Mabes TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam amanatnya, Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan ungkapan terima kasih dari organisasi atas dedikasi, dharma bakti, dan jasa-jasa yang telah dipersembahkan oleh para prajurit dan PNS selama menjalani masa pengabdian kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Laut. Seluruh prajurit dan PNS Kolinamil mendapat pembagian bingkisan lebaran berbentuk sembako dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang secara simbolis diserahkan oleh Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Erwin S. Aldi Dharma kepada perwakilan prajurit Kolinamil di Auning Selatan Lapangan Mulyono Silam, Mako Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pemberian bingkisan lebaran kepada seluruh prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut dimanapun berada dan bertugas dari pimpinan TNI Angkatan Laut yang bekerja sama dengan mitra bank pemerintah yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Syariah Indonesia merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pimpinan guna melengkapi kebahagiaan menyambut hari kemenangan. Secara serentak, pembagian bingkisan lebaran dilaksanakan secara video conference yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut dari Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Selesai kegiatan pemberian bingkisan lebaran, Panglima Kolinamil bersama Ibu Ketua Gabungan Jalasinasi Kolinamil beserta seluruh pejabat utama dan Kasatker Kolinamil meninjau stand bazar yang digelar oleh ibu-ibu Jalasinasi Kolinamil. Dalam bazar tersebut ditawarkan produk-produk UMKM berupa aneka ragam olahan makanan dan beberapa barang berbentuk souvenir hasil kreasi dari ibu-ibu Jalasinastri. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Erwin S. Aldi Dharma didampingi Ibu Ketua Gabungan Jalasinastri Kolinamil Nyonya Kety Erwin S. Aldi Dharma beserta pejabat utama dan Kasatker Kolinamil secara simbolis melepas keberangkatan pemudik lebaran yang terdiri dari prajurit dan PNS Kolinamil beserta keluarganya di Lapangan Mulyono Silam, Mako Kolinamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemudik lebaran keluarga besar Kolinamil berjumlah 353 personil, didukung sarana transportasi 9 bus dengan tujuan beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Timur. Acara mudik gratis untuk Kolin Lamil terselenggara berkat kerjasama TNI Angkatan Laut dengan mitra bank pemerintah yaitu Bank BNI Cabang Tanjung Priuk dan PT Pelindo Cabang Tanjung Priuk. Dalam pengarahannya, Panglima Kolin Lamil menyampaikan kegiatan mudik lebaran yang terselenggara pada tahun 2022 bukan hanya semata sebuah tradisi menjelang Hari Raya Idul Fitri, tetapi merupakan waktu yang baik untuk bersilaturahmi, mengunjungi sanak saudara, orang tua, dan kerabat di kampung halaman setelah 2 tahun terakhir pemerintah meniadakan acara mudik karena pandemi COVID-19. Pada para pemudik diucapkan selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan, serta selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Ya Sobat Kolin, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Serda Valen beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Dan juga kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Satyawira, Jaladharma.